Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya Kiki Hanafiah menyeruput kopi espresso di Brix Delus Coffee. Nikmatnya tiada tara, nikmat mana lagi yang kau dustai. Saya hari ini tanggal 12 Januari 2026, video pertama di tahun 2026. Kenapa saya membuat video lagi? Karena banyak yang seru-seru dalam kehidupan ini. Banyak yang seru-seru, orang anak-anak muda kita pandai-pandai semuanya. Saya mengikuti channelnya The Reading Chamber, Bagus Mulyadi, terus Ferry Irwandi, terus Renat Kasali, terus Gita Wirjawan, dan banyak. Mereka pintar-pintar semua. Saya hanya lulusan Fakultas MIPA Universitas Pajajaran, jurusan biologi. Ya, biologi. Ya, tugas akhir saya adalah pengaruh desain pekarangan dalam ekonomi keluarga dan masyarakat setempat. Yang saya pelajarin adalah hubungan timbal balik antara alam dan manusia yang kita sebut dalam ekosistem. Sebelum 1970 kita belum mengenal pembangunan tanpa merusak. Setelah tahun 70-an kita mengenal pembangunan yang berkelanjutan dan ditulis oleh dalam sebuah buku pembangunan tanpa merusak oleh berdasarkan lingkungan hidup oleh Bapak Emil Salim, Menteri KLH. Saya membuat video ini tergelitik bahwa ada statement, ada pernyataan bahwa orang bodoh lebih jahat daripada orang pintar. Saya tidak setuju dengan pendapat itu. Mohon dimaafkan. Dan juga menggelitik saya adalah masih banyak orang bahwa pembeli itu adalah raja. Sejak tahun 1982 saya mulai usaha. Saya menerapkan kepada karyawan saya dan diri saya bahwa kita harus menjadi penjual yang pandai dan kita mencoba mengajarkan kepada pembeli untuk pandai. Jadi saya punya suatu pendapat bahwa penjual yang baik adalah pembeli yang baik. Artinya setara. Penjual bukan pelayan, bukan budak. Pembeli bukan raja. Jadi setara. Ini ada satu kejadian yang sangat berkesan buat saya. Pada saat itu datanglah ke laundry kami, dry cleaning kami, seorang pelanggan, orang asing, Amerika lah pada saat itu. Dia mencuci satu pakaian. Saya periksa semuanya. Dan saya mengatakan bahwa ini akan susut. Dia marah. Saya bilang, kalau mau dicuci, silakan, mau nggak ya nggak apa-apa. Cuci aja. Dan betul pada saat itu setelah saya kembalikan setelah dicuci, susut. Dia marah. Saya sudah katakan bahwa ini akan susut.
You bukan dry clean, saya dry clean. Lah, itu mesin saya. Mesin saya dari Itali. Tuh. Karena saya sudah berbicara, dia menerima dengan terpaksa. Dia bayar tapi dia buang uangnya. Wah, ini satu penghinaan buat saya sebagai penyedia jasa, penjual jasa. Saya ambil uangnya, saya kembalikan dan saya lempar. Pak, saya lempar. Dia kaget. Kenapa dilempar? Lah, saya bilang, Anda lempar. Saya lempar lagi dong. Nah, akhirnya saya menjadi sahabat sama dia. Saya bilang, sebagai pembeli, lo bukan raja. Gua sebagai penjual bukan budak. Kita sama-sama. Kita shake hand. Dan itu saya yakin. Nah, di dalam usaha itu, saya pernah sekali menulis bahwa barang atau pakaian dicucikan, kami tidak bertanggung jawab kalau terjadi kerusakan. Dan ditulis akan mengganti 5 kali atau 10 kali ongkos cuci. Saya berpikir, kan konsepnya adalah penjual yang baik adalah pembeli yang baik. Akhirnya saya hilangkan masalah itu. Jadi saya tulis bahwa mencuci di Tropi Dry Clean bahwa akan dijamin asuransi. Oleh siapa? Ya oleh kami sendiri. Dalam komposisi harga ada untuk asuransinya. Dan kita akan mengganti maksimal 90% dari harga barang yang dicucikan. Bukan dari ongkos cuci, dari harga barang yang dicucikan. Ternyata sampai detik ini selama 44 tahun tingkat kerusakan secara kuantitas dan nilai itu tidak lebih dari 1%. Alhamdulillah. Itu yang saya lakukan, bahwa penjual yang baik adalah pembeli yang baik. Terus saya kaitkan dengan setiap kita buat perjanjian selalu ditulis hak dan kewajiban. Saya tidak setuju. Yang harusnya ada menurut saya adalah kewajiban dan hak. Itu yang saya rasakan, bahwa kita harus menjalankan kewajibannya dulu, baru kita minta haknya. Jadi kalau hal begitu adalah antara pihak satu dan pihak kedua adalah setara. Karena kewajiban saya adalah haknya dia. Dan kewajibannya dia adalah hak saya. Tuh, berarti kita setara kan? Nah, itu yang orang bilang, lu mah gila Ki. Ya tidak seperti biasa. Nah, itu yang saya mengetahui dari beberapa buku atau kitab yang saya baca. Nah, berkaitan dengan banyak peristiwa sekarang, saya cuma menghimbau bahwa masing-masing orang punya keahliannya masing-masing, dan masing-masing punya pikiran atau interpretasi masing-masing. Tapi saya tidak setuju dengan pernyataan
bahwa orang bodoh itu lebih jahat daripada orang pintar. Mohon maaf, saya tidak setuju itu. Karena kita bicara masalah pembangunan tanpa merusak, artinya kita memperhatikan ekosistem. Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik manusia dengan alam. Berarti manusia bagian dari alam. Tolong renungkan dampaknya dalam satu ekosistem. Apakah orang bodoh memberikan dampak yang sangat luar biasa jika melakukan kejahatan, atau orang pandai, orang pintar membuat dampak sangat luar biasa dalam melakukan kejahatan? Tolong renungkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.